Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalibu ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa qala innaka la'ala khuluqin 'adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq wa amma ba'd. Tosipato mapoji tasukuru tanrigang kalorusya serajangan nafung Allah Ta'ala na karna pamasinami akamasina sabari to padang kahadere rionrongiwi ribolana fung Allah Ta'ala dalam rangka melaksanakan salah satu acara, yaitu memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW kita mengenal dan bertekad bulat untuk menjadikan Rasul sebagai panutan, suri tauladan dalam kehidupan kita, sehingga wadingi nari lolongang asalama karilino lebih pa nari lolongan na asalamakang upo na akhir mati insyaallah, amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Nabi diperintahkan untuk mengingat atau menceritakan peristiwa yang terjadi pada seseorang, yaitu niyewe yaradal lele, maka dan memperingati Maulid dinukilkan dasarnya yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun degaga memang dalam hadis perintah melaksanakan Maulid, tapi orang Nabi ta iparentangi untuk mengerangi sesuatu yang besar yang terjadi sebelumnya. Di surat Maryam maka dafung Allah Ta'ala watlu fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Muhammad, ceritakanlah kepada mereka itu. Jadi memperingati itu identik dengan menceritakan. Sedekah mengiri pahangi. Muhammad, ceritakanlah kepada mereka itu tentang Ibrahim alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang siddiq, orang yang jujur. Jadi kejujuranna Ibrahim iperentangi Nabi ta ceritakan serkamang ya roto mangkalingai waditoi natiru Ibrahim dalam kejujuran. Wa kana nabiyya, dan ia Ibrahim itu adalah juga seorang nabi. Di ayat berikutnya maka Allah Ta'ala wadhkur fil kitabi Musa. Muhammad, ingatlah
ceritakanlah kepada mereka dalam kitab tentang Musa. Agak tahu si hebatnya Musa alaihissalam. Innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. Karena Nabi Musa itu adalah orang yang sangat ikhlas. Jadi angka kehebatan Nabi Musa memiliki sifat keikhlasan. Ceritangi serkamangi menjadi contoh nang pada ikhlas toh. Dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Menyusul berikutnya di surat Maryam juga, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya. Muhammad, cerita tui, ingatkanlah kepada mereka tentang Ismail alaihissalam. Agak tahu si kehebatan Ismail diperintahkan Nabi tak ceritangi. Innahu shadiqal wa'di, karena sesungguhnya Ismail itu adalah orang yang menepati janji, jujur ketika berjanji dan dalam penepatannya. Ya nari pirsengangi karena pelaturan mama, maka dia tu Ismail tidak hanya sekedar berjanji, tapi mampu menunaikan janjinya, sehingga Nabi diperintahkan menyampaikan. Wa kana rasulan nabiyya, dan Ismail itu adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Agapi kehebatan Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya. Dan Ismail itu dia perintahkan keluarganya salat. Nah, jadi kuisen matur nabita nasabai ciritak nabita, maka ikutilah Nabi Muhammad bahwa mengatakan, Muhammad ceritangi Ismail, ya roh Ismail dia perintahkan keluarganya untuk salat. Waz zakah, na perintah toy keluarganya menunaikan zakat. Wa kana inda rabbih mardiya, dan dia adalah di sisi Tuhannya diridhoi. Nasaba amalama di cenna. Ikutilah itu. Contohlah itu. Ya na perlu beritang, serka mengisengi na curi. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Muhammad, ingatlah, ceritakanlah kepada manusia tentang Idris, Nabi Idris alaihi salam. Agak tahu si Idris, dia adalah seorang yang jujur dan seorang nabi. Wa rafa'nahu, dengannya diangkat di sisi Tuhannya makanan aliyah, tempat derajat yang tinggi. Ya na perlu cerita mana nyero necuri. Artinya Bapak Ibu, nabi-nabi sebelum Muhammad diperintahkan Nabi kita menceritakan, menyebutkan, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna yang Allah telah adakan, satu-satunya manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pemujian yang tidak ada bandingannya. Jadi lebih wajar narekoi ceritangi melalui acara seperti ini tentunya. Maka dari Allah Ta'ala, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah manusia yang sangat berbudi pekerti yang agung. Hebat mato Ibrahim alaihissalam, hebat mato Nabi Musa, hebat mato Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Nuh dan sebagainya dan sebagainya. Tapi lebih hebat Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Nabi Muhammad itu ada contoh yang sempurna. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengingat Allah, bagi orang yang mengharapkan nanti keselamatan di akhirat. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maulid menceritakan tentang Nabi. Serikam tajapui.
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sudah dikenal sebelum kelahiran beliau. Ada yang mengatakan dalam sebuah hadis begini, Nabi pernah berkata, ana bidawatu Ibrahim, saya ini sebenarnya adalah nabi yang sudah didoakan kedatangan saya oleh Ibrahim. Jadi nabi tadi pigaga pole topat diolo dari antara Nabi Ibrahim pura mil doang, maka datangkan orang itu. Bayangkan. Nabi juga mengatakan ana birisalati Musa, saya juga adalah kerasulannya Musa. Nabi nantinya diangkat menjadi rasul, penyambung kerasulannya Nabi Musa. Wa busyra li Isa, dan saya ini adalah pembawa berita gembiranya Nabi Isa. Kita lihat dalilnya. Ketika Nabi mengatakan saya ini adalah dakwanya Nabi Ibrahim, perdoaan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pernah berdoa sesuai dengan redaksi Al-Quran. Agak perdoaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang ada Al-Quran juz pertama, melotama juz kedua. Ibrahim pernah mengatakan, ya Allah, utuslah seorang rasul dari mereka. Jadi dia pigaga pun Nabi tak, maka dari Nabi Ibrahim utus dari mereka. Dari siapa itu? Yang di surat Al-Araf, maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akan datang darimu sendiri. Ya, maka dari itu panritata ada bacaan min anfasikum yang memiliki arti lain. Ya, maka dari pun Allah Ta'ala, karena ada namanya bacaan qiraah sab'ah, 7 bentuk bacaan. Ada yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum, ada juga yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jika diartikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang dari kalian, diri kalian dari bangsa manusia, seorang rasul. Jadi teniai malaikat, teniai bangsa jin, tapi manusia biasa seperti kalian, yang hidup seperti kalian, membutuhkan hajat seperti kalian. Nasaben dengan nabi ta malaikat ay mawatnya curi. Nasaberu malaikat dia nama tinro, dia istirahat, dia manre. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi yang lengkap ini adalah dari min anfusikum, dari jenis manusia seperti kalian. Di suratul Kahfi Allah menyatakan, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Jadi Nabi tak matiin rumah tuh. Maka contohlah bagaimana tidurnya Nabi. Dalam hadis nak matiin itu Nabi tak wada jambaihil aiman, nah taruh sisi kanannya di bawah. Salam alaikum ya, sisi kirinya. Nanti di ahli modern mengatakan dalam kedokteran bahwa ternyata Rasulullah yang mengajarkan kita pola hidup sehat. Karena ketika kita berbaring posisi kanan di bawah, maka jantung tidak tertekan. Jadi kuangkat tutu matinro tolia walengnya biona magampang iseran jantungnya tuh. Itulah rahasianya hadis, informasi dari Nabi. Nabi juga makan, tapi tirulah bagaimana makannya Nabi. Namun sehari lino, bagaimana pula makannya Nabi. Maka Nabi SAW, ma mala adamiun wi'an syarram min batni, tidak ada wadah yang diisi lebih buruk seperti perut. Fa in kana la mahala, nareko musti riise kia roba buai nasa musti manri tawe minum tawe fasulusuhu li ta'amihi, sepertiga untuk makannya. Lambung ini dibagi 3, sepertiga diisi dengan makanan, fasulusul syarabi, sepertiga untuk minum, fasulusul nafsi, sepertiga untuk napas.
Kalau ini teori dipakai, insya Allah dia akan selamat dari berbagai macam penyakit. Maka tirulah kehidupan Nabi. Karena yakulu biyamini, dalam hadis bahwa Nabi kalau makan memakai tangan kanannya. Kenapa dengan tangan kiri tidak digunakan? Nah, sama Nabi ta jinlah yang makan dengan memakai tangan kiri. Yang dari angkat toman re 5 biona na pakai, kecuali karena suatu hal ada ilat batuan na demeto gagal 5 tuan na kasih karena cacat seumpamanya. Karena jinlah kata Nabi makan dengan menggunakan tangan kiri. Karena yuhibbut tayamun, adalah Nabi itu menyukai dalam bertindak memulai yang kanan. Dalam hadis mengatakan hatta fi tana'ulihi, gangkap pakai sandal Nabi ta nareko na patama ya jena mesti diawali dengan yang kanan. Tirulah itu. Ina turun parli sing Nabi sallam bagaimana kehidupannya. Sini na salam ala yang hadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak ayat yang menceritakan tentang beliau. Termasuk tadi dakwahnya Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah, utuslah dari mereka seorang rasul. Untuk apa? Yatlu alaihim ayatik, serkam mangina bacangi ayat-ayatmu puang. Jadi datanya Nabi itu untuk membaca ayat-ayat Allah. Maka umatnya harus banyak membaca ayat-ayat Allah. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah, Nabi itu mengajarkan tentang kitab dan hikmah. Alkitab, Al-Quran diajarkan. Maka saya akan jelaskan apa peranan Rasul terhadap Al-Quran. Karena keberadaan beliau adalah dalam naks Al-Quran adalah yu'allimul kitab. Beliau didatangkan untuk mengajarkan wahyu itu. Tidak sekedar diturunkan kepada beliau Al-Quran, tapi juga untuk mengajarkan kepada manusia. Wa anzalna ilaikal kitaba litibyanan linnas. Saya turunkan kepadamu Alkitab agar engkau menjelaskannya kepada manusia Muhammad. Yang itu nama kada topan ritata angkatan lu perananna nabita risesena akurange, yang mungkin masyarakat banyak tidak tahu karena ini kajian akademisi ya kuliah. Ada 3 peran Nabi terhadap Al-Quran sesuai dengan penjelasan ayat itu. Dia mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, tafsir al-bayan atau bayan takrir, menjelaskan apa yang telah tertuang dalam Al-Quran. Jajaran Nabi ta'apolenganna menguatkan ada yang dalam Al-Quran sudah ada pada padanna. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wajatanibu ar-rijsa minal awsan wajatanibu al-qaula zur. Kalau saya tidak salah di surat Ibrahim, Allah mengatakan bahwa wahai manusia, jauhilah daripada kotoran dari berhala. Batuan aja nang kana kasumpah-sumpah relene Allah taala. Karena dianggap itu adalah perbuatan yang kotor. Dia nawat di tengah padua. Wajatanibu qaula zur. Yang kedua, jauhilah wahai manusia qaula zur, sumpah palsu. Jadi 2 hal dalam ayat ini. Jadi dia nawat di tempat 2, dia tu nawat ding mapuada ada palsu seperti sumpah palsu, sumpah serapah dan sebagainya. Itu kan tentuan dalam Al-Quran. Datanglah Nabi dengan hadisnya menguatkan pernyataan dalam Al-Quran itu. Pada padanna makadai Nabi talang hadisana. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah saya beritakan kepada kalian dosa mana saja yang paling besar? Nasabayar dosa malopoe 75 nasa topan ritata, lebih 75 dosa besar yang membutuhkan taubat baru dihapus. Tapi angkat talu nasa nabita kamina meraja. Bayangkan, maka dari sahabat mau Rasul diberitahu mana dosa-dosa yang paling besar itu. Nabi mengatakan isyraku billah, menduakan Allah dalam penyembahan atau dalam tanda kutip musyrik. Kasumpah-sumpah tahu menyembah air, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari, bahkan ada manusia menyembah manusia. Dia nawadi isyrak namanya. Ukukul walidain,
Yang kedua kata Nabi, dosa yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya. Benawading. Karena Al-Quran sudah paten mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah ditentukan dari sisi Tuhan maka degaga wadi musompar ilanif ngallahu taala kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbaktilah. Menyusul ayatnya mengatakan wala takul lahuma uf, jangan katakan kepada kedua orang tuamu ah. Maka dalam hukum Islam ada dimasuk kias aulawi. Ini juga kajian akademisi. Apa itu kias aulawi? Kias aulawiyah adalah mengkiaskan suatu hukum yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi peristiwa itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dengan sesuatu peristiwa yang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran atau Sunnah, namun pada furu itu lebih di atas ilatnya. Betul nama kue. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala takul lahuma uf, ajamu podangi dua pajajamu maka daah maduraka kau dosa kau. Tapi ketika mencaci orang tua, ketika memukul orang tua, dan itu tidak ada pernyataan dalam Al-Quran larangan tentang memukul orang tua, tidak ada. Apa status hukumnya? Maka kajian dalam ilmu Islam atau tasyril Islami ditetapkan ada namanya kias aulawi, mengkiaskan sesuatu dari sesuatu peristiwa yang ada status hukumnya dengan sesuatu yang tidak ada status hukumnya namun ilatnya lebih tinggi. Lalu kurangnya maka dah aja mu pedangi dua pajajah maka dah dilarang. Jadi memukul ilatnya lebih menyakiti. Artinya bahwa ditetapkan dalam hukum kata ah saja ditetapkan dalam Al-Quran sebagai suatu pelanggaran atau dosa, apalagi memukul orang tua. Jadi aja tahu keadaan tidak ada dalam Al-Quran itu jangan pukul orang tuamu. Iya betul, tapi itulah kajian hukumnya begitu. Itulah Nabi mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga dalam sambungan hadis, karena peran Nabi adalah bayan takrir, menetapkan apa yang sudah dalam Al-Quran. Qaulu zur, ya sandre-sandre ini Nabi ta napa mate makada ala wa qaulu zur. Yang ketiga dosa yang paling besar adalah sumpah palsu. Ini sesuai yang ada redaksi Al-Quran yang saya katakan tadi, wajatanibu qaulaz zur. Dan banyak lagi contohnya yang lain. Jadi kedatangan Nabi itu sebenarnya diantaranya adalah menjelaskan Alkitab, yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Yang kedua peran Nabi terhadap kedatangannya seperti sing. Ada yang dimaksud dengan bayanut tafsir. Apolengannya ya Nabi ta menjelaskan pernyataan dalam Al-Quran yang tidak dimengerti secara detail. Yang itu na parulisan Nabi ta sallallahu pada padana mega ya nak orang makada aqimus salata patotong sempajangnya, tapi tidak ada dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana mendirikan salat. Tidak dijelaskan bahwa zuhur itu berapa rakaatnya, apa yang dibaca ketika rakaat pertama, apa yang dibaca ketika ruku sujud, apa dibaca ketika tumaknina, di mana kita mengawali, di mana kita mengakhiri. Degaga Bapak Ibu. Jadi keliru jika ada golongan umat Islam yang memahami bahwa cukuplah Al-Quran saja sebagai pedoman dalam kehidupan. Keliru. Nah sabang kato tupa saya salat maka cukup Al-Quran sebagai petunjuk, tidak perlu hadis. Yang orang mengatakan ingkar sunnah, golongan ingkar sunnah ada di masyarakat kita. Jangan sampai ada yang menawarkan paham ini baru diadopsi pemahamannya. Keliru, salah paham. Tidak cukup dengan Al-Quran saja. Jika mengingkari tentang sunnah berarti kalian sholat bagaimana caranya? Ya natuna maka Nabi ta karena penjelasan tentang itu maka Nabi ta sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Jadi kemas sempajak itu para patu nabita napa makanya sempajak tak. Kalau tidak yakin dan percaya salatnya pasti akan tidak diterima. Yakin. Jadi tidak semuanya orang salat itu Bapak Ibu diterima sempajana. Sesuai moga. Aturan manusia saja jika tidak sesuai dengan aturan akan ditolak. Apalagi nariku aturan Allah Ta'ala. Contohnya sempajang ina malasi. Menganggapnya Nabi tang sempajang malasi gede. Tapi umumnya masyarakat, saya sering kalau pergi ceramah Pak Ibu singgah di mana-mana salat, rata-rata imam yang saya ikuti cepat, rata-rata saya bisa katakan 98% imam di Kabupaten Pindrang yang persempajang diolah sinnah. Diterima gede. Bagaimana caranya melanggar aturan? Bukan masalahnya sudah salat selesai deh. Uraga itu silada makareson dega itu patarimaki. Makanya penting mengenali Rasul SAW. Bagaimana patokan hadis tentang itu? Di hadis dinyatakan bahwa ya sempajana Nabi tadi kang Aisyah kana harfan huruf-huruf ya tu bacana huruf-huruf. Itu na pada ini ipasian rian rimanang Fatihah nasi diminapa sana pakai waladhalin capu nih. Banyak saya jumpai patan raka loro dua mimane na pakai. Saya yakin mega bacana masalah yakin. Dewang kalinya bacana rupi mayolo kutapiai. Bagaimana ceritanya membaca Fatihah dengan 4 rakaat itu dengan rakaatnya dan sebagainya dengan 2 menit lebih. Kiasannya dari mana? Fatihah lagi na rekomelo pada cengi membutuhkan bacaan 1 menit lah sekian. Saya pernah datang seorang qurra yang ada di Mesir, jauh dari perumahan saya dulu. Ya saya qurra ahli baca. Dia katakan kepada saya kalau saya tidak salah, kamu mau belajar Fatihah tanahnya ronasang 7 minggu Fatihah bawang 7 minggu. Nah wasatonya le makada makan jamoro baca atau ke pesantren ini nasaba matau-tau ngakimonro iseni tapana hurupue iseni hukunna hurupue. Tapi dia katakan qurra itu mengatakan syait mengatakan kamu harus belajar Fatihah 7 minggu di sini. Napa wading nak keluarkan anu nama kada cocok nih bacamu. Bayangkan Nabi itu dalam bacanya harpan huruf-huruf. Jadi pada ceng kita ponna dena wadi ngalasa makada sipona, dena wadi malasa makada macuana, dena wadi ngalasa makada saya sudah terlambat belajar. Ya kau ya tu alasannya pale. Ya na tumpakin ada ini terima sepajam. Satu saja contoh Bapak Ibu saya biasa dengar. Maka dai narek mencari imangi. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak diterima. Nasabah angka lipula mana tadeh. Langsung sing Assalamualaikum. Yang sah itu assalamu angka lipula mana. Tak perintah kamu imut tak angka pawira. Assalamualaikum warahmatullah. Deh ini terimanya tuh. Tadeh hurufuna. Bukan saya yang pastikan, tapi hukum hadis yang memastikan seperti itu. Ini tahu ya, mesti belajar hadis. Tidak cukup dengan Al-Quran saja. Itulah Nabi menawarkan seperti itu. Tadeh pirokonna. Makanya jangan heran ketika dalam hadis Nabi mengatakan innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki salat arba'i sittina sana 60 tahun lamanya matuku bila min salati dega kasih kalice sampai diterima. Puluhan tahun salat tidak diterima. Magina sanabita la'allahu yatimmu ruku'ahu wala sujuda. Makanya si batena rokok sujudna si masalah. Matanda-tanda ni rokok. Tapi malah si matuk sujudna itu nasaba na patapa-tapa cina cedemi nakasi. Angkatoni sokona lawai lingrona. Kowe. Angkatoni makena na turlok kowe. Angkatoni gamana sampul lingrona. Bagaimana bisa diterima? Karena Nabi mengatakan iya pani terima sujudmu nareko sujui pitulan rolemu. Tidak ada yang bisa menghalang. Di antaranya pertama adalah jabah dahi ini. Tidak ada bisa menghalangi. Jadi linroy pasor-sor mundri songkoe yang pakai serban seperti ini, kalau ini adalah pakaiannya yang menjadi tempat sujud, maka dianggap menghalangi jabahannya. Tadi piga mana tahu mas sempaja di songkona. Bayangkan 2 tangannya yang masih lengkap 2 tangannya para apa yang kanjak kau sujud 2 lututnya
Kemudian yang keenam dan ketujuh, dua kakinya. Jadi aku rokok kia tu ipatotong jari-jari naja tabakoi munri. Jangan dilipat ke belakang, jangan diangkat ke atas. Kapan dilipat ke belakang berarti dia tidak sujud. Jari-jari kaki itu atau dua kaki itu kapan diangkat juga tidak sujud. Pekogi militari masa pajanna ko yang peti purai karena tidak mau belajar, tidak ada yang kasih tahu. Tapi jangan sembarang tempat bertanya. Nah sama kali Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika engkau tidak mengetahuinya. Jadi onrema kutana agama yang ahli agama, yang tidak ahli agama aja maka solang-solangnya tuh so pintar dalam agama, mega so pintar dalam agama denawadi. Nah apalah korang lagi deh, tidak ada disiplin ilmunya, harus ahli. Sin salam ala bingki hadir. Itu fungsi kedatangan Nabi, yaitu menjelaskan Al-Quran. Yang ketiga ada yang dimaksud dengan bayanul ahkam. Nabi itu keberadaannya menetapkan sebuah hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Maka daweh barani kalau Nabi ta angka hukum nebu aturan ada galak orangnya. Iya. Apa dalilnya? Di surat Al-Hasyr nah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fahuzu wa ma nahakum anhu fantahu." Aga natiwika ko Muhammad sallallahu alaihi aga naceng hindarilah. Berarti apapun yang diucapkan Nabi meskipun tidak ada hukumnya dalam Al-Quran maka ambillah itu, karena Allah sudah memberikan ACC maka ada hukum yang ditetapkan Muhammad alaih. Contoh Pak Ibu, tentang makan biawak puarang ke basata agama memang hukum nero. Di zaman sahabat itu makan biawak puarang di mandri. Nabi melihat, Nabi kita tidak ikut makan dan Nabi juga tidak mengatakan jangan makan. Maka lahirlah sebuah hukum bahwa makan biawak itu boleh. Karena sekiranya hukum itu makan biawak adalah haram, Nabi mengatakan jangan makan karena itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Tapi ini tinta Musa apa namanya? Assalamualaikum bingki hadir. Tidak dikatakan halal pada statusnya karena Nabi tidak terlibat dalam makan, sehingga ulama mengatakan makan biawak hukumnya adalah makruh. Ini hukum ditetapkan melalui hadis oleh Nabi Sallam yang tidak ada dalam Al-Quran. Assalamualaikum bingki hadir. Minimal ini peranan Nabi, yu'allimul kitab wal hikmah. Yang ketiga adalah wa yuzakkikum. Kedatangan Muhammad itu adalah membersihkan kalian, mensucikan kalian. Apa yang dibersihkan? Lahiria dan batinia. Maka dagan nami majetoy pale macarepah nangkai papole nabi tamelo pacingi lan roalena nasaba riolo romai makasiwing itu tanpa ada bersih, sehingga lahirlah banyak petunjuk dalam hadis bahwa diantaranya miftahus salati at-tuhuru, kunci salat diterima itu adalah bersih. Jadi majenne ko pada cengi jenne ada wita yaro si kampung ko rumah jenne yang penting je purna ke sawai angka to de naliwa lasi iye lagi rupat apa ibu kan Allah mengatakan fagsilu wujuhakum idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Dalam ayat seperti itu, jika kalian ingin mendirikan salat maka cucilah wajahmu, wajah leng itu wajah leng tapah atau muka yang bagian depan. Tidak diperintahkan mencuci muka, tapi diperintahkan kata Allah cucilah wajahmu. Mana namanya wajah? Yang mana nih? Semua yang dari atas sampai dagu, semua yang ada di dua telinga, termasuk rahang yang di sini. Dari macen ini apa ye? Ya ku angkat to majen dina malasi mega dina kanai koe. Nasim pajallahu akbar. Tarima. Apa namanya tarima? Napa mate maka ada pengala taala mana misengi. Iya nisse maka ada yang tarimanya tuh.
Dia aku maguru. Iseng kalian terima itu. Ini anak yutus nabina pak guru kok. Dia tomor makutana. Wa aidiakum minal marafiq. Allah mengatakan cucilah tanganmu, dua tanganmu sampai siku. Maka dia topan ritata ila itu artinya melintasi atau lewat. Mungkin apa kokomi kemajen nih apa ya? Dia na besak kue. Napa na tua maka dia nursin pajakku matu patama ka surga. Ucarana. Jadi jangan heran ketika Nabi mengatakan ada orang salat 60 tahun tidak ada salatnya diterima. Maka Nabi ta miftahu salat ya tuhur mapacci patawe. Mapacci pa pole najisie. Aja kama na yero pakaian na pake majama ya sina pake masempajang Allahu Akbar. Akisaga na pake teme. Dito kana pacci-pacci yero teme na larienu na. Banyak teman saya lihat. Paki siapa nih tamu WC si timi-timi na naun repat. Weh ya mau na pake masempajang loro sih. Kada bahaya ya tuh. Apa ya tiwi kali pak boleh boleh. Saya ganti semua. Lain pakai teme, lupa itu pakai pakaian jenis. Lain yang saya pakai sholat. Ya apa pakaiannya saya antisip tidak kena najis. Itulah Nabi mengajarkan yang kita harus tahu. La sholata illa bituhur, degaga sempaja sangadina mapaccipa. Mapaccipa lan roale. Bersihkan. Khususnya nareko majenne tahu. Tumit. Apa kata Nabi? Wailul lil aqab. Masuk neraka wail orang yang termasuk al-aqab. Kita lu nak kulingan Nabi. Siapa itu al-aqab? Orang yang mencuci kakinya tapi tidak basah tumitnya di belakang. Ayat to naik akan naik. Parita kamu isi salat kemajen naik parita kamu. Apa ya biasa partikan. Tapi biasa puru pedang yang penting puru pedang iku mani. Kan kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Maka daripada jadi-jadi jebateta kemajen neki. Tapi orang malas sih hai. Dia nasang nagan rusuh mataru seperti itu. Wa yuzakkikum membersihkan kalian. Napelan roale. Yang kedua apa yang dibersihkan kedatangan Nabi adalah hati, jiwa. Ini lebih lagi. Napolei Nabi sallallahu apole maka dapat cing yatimu nasabana mo mapacilan rolemu narekomaja irilalang podona yatu. Makanya Allah mengatakan inna akramakum indallahi yatqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah pega memang nyero takwa yang rona lalangnya tie, bukan di mulut, bukan di penampilan. Nah sabayoro tapai bendengan kan itimu. Nah tungkat-tungkat tayo maka atau matapa kaja iya. Saya orang yang paling bertakwa. Tapi ternyata tidak. Takwa itu ditempatkan dalam hati. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini di dalam. Ya melipat cingi ron-ron aja loh. Agak memang kotoran na mega. Nabi mengatakan 3 yang paling besar yang melipat cing. Artinya orang yang menyembah kepada Allah dalam kehidupannya pas cingilan rolena ya den nama leherengnya batuan na atina nyawana minimal 3 hal. Yang pertama kata Nabi adalah al-ujub, kesombongan. Jangan pernah ada jiwamu kesombongan di dalamnya. Jangan pernah merasa lebih dari orang. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang. Jangan merasa lebih pintar dari orang, lebih cantik dari orang, lebih soleh dari orang. Nah, mereka tahu merasa dirinya lebih soleh, mengklaim dirinya dialah penduduk surga. Tidak boleh. Allah menyatakan dalam Al-Quran wala tuzakku anfusakum innallaha yuzakki may yasha. Jangan engkau menganggap dirimu orang yang paling suci, karena Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendaki. Jadi hati kita manangnya dia miseng pengalatala miseng. Jadi jangan kita pernah merasa lebih hebat, lebih suci, lebih ahli ibadah dan sebagainya. Dena wadi. Itulah perang. Ujub. Yang pertama. Saya tidak perpanjang nasabahnya. Yang kedua kata Nabi bersihkan dalam diri kita itu, dalam hati kita itu adalah al-ghadab, cai. Tahu kamu gampang macai. Tinampak macai sih. Namo de nawadi pucai macai itu. Na apa ya rona bitan apa maka dia tu cai boleh setange. Na yoro setange pancaji boleh apie. Tatanya tu ko macai tahu wae. Ni meto tatai maka solangnya tu kuden nule. Yang mau dibersihkan kembali melalui hadis kata Nabi adalah albuh, kekikiran.
sekke cari patoyoro sekke na pojimo nareko ibagyangi tapi nareko alena melo mabage mega na poji ku ibagyangi artinya menerima suka tapi dari dianya membagi tapi sengipa ibu sering saya katakan di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa wakanal insanu katura adalah manusia itu diciptakan diantaranya tabiatnya adalah kikir. Jadi masekke memang tu tahu jajiang masekke ada anak buangnya maka ada wakanal insanu katira adalah manusia itu kikir. Makanya diturunkan Al-Quran diutus Nabi untuk memperbaiki karakter manusia itu. Maka ada aja masekke Allah mengatakan wa may yukashuha nafsahu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang menjaga dirinya dari para rasa kikir maka itulah yang beruntung. Jadi komelo kirogi masekke no nasaba kami mana sanabita roginna maka nabita al bakhilu to sekke dinawadi pusipair baidum minallah mabela puli pun Allah taala nasa nabita wa baidum minan nas mabela to daripada rupa tahu ini juga kata poji ku masekke ki wa baidum minal jannah mabela toy boleh surga wa qaribum minan nar sayangnya kata Nabi orang yang kikir itu dekat dengan api neraka. Ini yang mau dibenahi. Makanya saya biasa katakan kepada teman ya ro anak terobi cupa guru mabere nasabangka tu sipana maseke itu tatesmui ya ro nai cenderung akan menggenggam terus tidak mau tidak berbagi ipa guru nai maka daerengnya ro si bawamuna arengni supaya terbiasa nanti ketika besar ya kode latu matua na TV itu maseke nasabang kami tuh hai ya si segaga nasa tahu ya saya pinjam bahasa orang leher botol olo botolo ngeluput yawa tapi iya sih mati kiko isi bawang itu bangsana ya itulah yang diantaranya jadi ujub marah kemudian kikir minimal mereka mau paling pada nasiriati ada nangka siriati apa ya nasiriati punna ya dia jaga maka solang maka ada apa solanna Nabi mengatakan yakumul hasad fa innal hasada yakul hasanat kama ta'kulun narul khataba jauhilah dengki itu siriati nasabayoro siriati nasa Nabi sallam nasolangi amala-amala madecemu pada toha makan rena api ri aju marakko ya to na api na aju marakko na runtu dega aga capu silalona jadi maradi masempaja tapi masiriati capu mana palan sempajangnya boleh haji ratusan juta dia belanjakan masiriati tade mana palan hajinna songko na menyangkah pakai yang hajinna menina pakai tapi dia naga kapalan na mi apa nasa memang haji bapak ibu dega kami matu jadi pakaianna. Saya pernah ditanya wadi gaya pakai Ustad songko haji maka di mana ada nasabah haji dia songkona songko mapute mit cuma biasa umumnya orang haji yang pakai songko seperti itu tapi tanya songko haji sanya tuh songko warna putih seperti itu bapak ibu megalada je melo sampaikan na melo Tony Sijang tambahin apa cau nih apa melo ni Sijang aja kama na upatar na tamada reke-reke lah maka da we puramonya na pa ustaz maka da ipajai ni ga si dinuang kali maka lanjut tapi cede na lanjut terakhir bahasanya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ayat yang populer purade ni utus ko Muhammad sangadina mancaji pamasi risinin na alangi bukan saja kepada manusia Pak Ibu tapi seluruh alam. Maka kembalilah lihat aturan Nabi tentang alam. Nabi dalam haditsnya melarang menebang pohon seenaknya. Ya natur pakar lingkungan maka jangan pangkas pohon akan ada nanti banjir datang. Nabi sudah mengajarkan tentang lingkungan. Lingkungan mengajarkan tentang jauhkan kotoran pada air bersih. Sumur dikonsumsi manusia atau air konsumsi manusia. Ya dinamakan Nabi ada 3 hal tempat yang dilaknat. Ya tapahangnya. Angkata luyun roi dianggap itu tempat dilaknat. Yang pertama kata Nabi adalah al baulu alal ma'ir rakid.
kencing di tempat air yang tergenang di tanro-tanro ya woi cede pada ya serang na temilalo pasti di tanro-tanro ya madosai. Jadi sebelum orang mengembangkan tentang lingkungan hidup, Nabi sudah menetapkan lingkungan hidup. Tiami jama guru tahu tiami. Cuma rujukannya selalu ada di Eropa, di Barat, di mana. Weh nangka itu Nabi mu pak guru kowe. Nasa nih hebat ada Eropa roh. Tiru Nabi lebih hebat. Nasabah ada wahyu yang membimbing beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi, jangan buang hajatmu di bawah pohon yang rindang. Engkau biasa pau mabuah nonroto si jamba yawa tanro-tanro to ya tu nasabah pasti nih yang nangka to mite maka daya to baka kunran apa nangka ku jambangnya bayang itu bukti maka di tanro-tanro ya tu nonro itu mau pisau-sau tempat istirahat nonro itu pateme tadi na tanro-tanro ikut tahu yang ketiga kata Nabi tempat di ladang adalah membuang hajat di jalan yang dilalui orang. Watatana tawe lalanna tawe menurut si jamba maga, nah itu dilana. Bahasa kosarana Bapak Ibu adalah jangan pernah meletakkan duri yang menyakitkan orang di tempat umum. Jadi kok ya natu angkap petuanan Nabi ta, maka di antara amal jariah itu sedekah itu adalah menyingkirkan duri di jalan. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, al-imanu bidu wa sittina syubah. Iman itu lebih 60 cabangnya. A'laha la ilaha illallah, kata Nabi, yang paling tinggi adalah kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Wa adanaha, yang paling sedikit adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan duri di jalan. Jadi iman yang paling rendah adalah orang menyingkirkan yang menyakiti orang dari jalan. Jadi orang yang memasang ranjau atau apapun di jalan menyakiti orang, tandana maka demitona kakak tapannya tuh. Karena iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan yang menyakiti orang. Jadi kuna pasatos yang menyakiti para nabatu nama buat tawe dori. Jadi jika ada ranting yang melewati jalan yang menyakitkan, singkirkanlah itu supaya dianggap kita orang beriman. Itulah Nabi rahmatan lil alamin dalam petuanya. Belum nanti di akhirat Bapak Ibu. Saya diperpanjang sama nasa migala dai waktu nala. Yang terakhir, ipatame tawe di surga nasabah rahmat pamase. Nabi mengatakan dalam hadisnya, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum, de mutama surga nasabah egana malakmu. Maka dai sahabai wala anta ya rasul, namo ide surah Allah taala de to tatama suruna nasabah egana malata. Maka kami mengamalkan Nabi sallallahu dalam hadis nyatakan bahwa salatnya Nabi saking lamanya ia berdiri dalam ibadahnya boro pala kajena boro tanya bitina dito bitina lagi umana dito pagagam kadai boro tu popana itu bitina wanita masih pajang itu. Tapi Nabi mengatakan tawarramat kadama onroit tanah. Jadi jangan pernah umatnya itu salat liwalasi ya kau malasi ki masih pajang pamatoto lalang hati maka ada ini tarima. Nah sebab mega baca salah tak coba gare baca Fatihah na diwalasinna mega huruf putat daya tu. Tidak ada lagi mat. Apa itu mat? Lampe na bacai. Karena ada aturan baca tidak semau-mau kita. Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Maka baca Al-Qur'an dengan tartil. Ya malampe baca malampe ya poncoy aja mpalampei. Ya kau malasi kita de mana ya malampe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya biasa bayangkan itu kembali mencaji ma'munga. Napai bacaku maliki yaumidin rokok nih maka apa na baca na tawe napa ya maliki yaumidin engkau to baca maliki yaumidin bisa di palai rahmatan lil alamin. Maka Nabi ta walau ana namo ya de to utama surga nasaba igana malaku illa ayatagamma di Allahu fasiha rahmati, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada saya. Jadi tamat itu surga mati terakhir nasabah pamasenin pun Allah taala. Di antaranya rupa mase tabaca dende waktu nabarasan jiki angka yaro syairnya kanja apakah? Kada dendre marra wajhaka yas'ad
ya karimal walidaini haudukal wirdul mubarrat hauduka as-safil mubarrat wirduna yauman nusyuri sayanna jauh na tapahap mo ka jero tapauro we jero masalah na nasaba arate-rate minda di penapahangin narate na maka deh pesyair Al-Abu Ja'far Al-Bazanji yang saya bacakan tadi syairnya, siapapun yang melihat wajahmu Muhammad pasti akan bahagia. Jadi tahu usahakan penampilan takonita kita we makan nyawana to mita ki aja macam muru na sabang kato tu napa ita tapana we masela ni mita ai tenia pada nabi nai ya karimal walidain wahai orang yang memuliakan kedua orang tuanya haudu kasafil mubarrat hautmu sumurmu wahai Muhammad yang murni itu saya harapkan nanti kembalinya akan saya minum nanti di surga subhanallah dan itu kita bisa raih dengan rahmat lebih kurangnya mohon dimaafkan tapi dititip tadi diakhiri dengan doa jadi sabaran jolo milodoki jolo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhil sultani Allahumma ja'alna min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-firdausa al-a'la minal jannah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh